Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Silakan dipimpin untuk berdoa. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, berikutnya kita akan melakukan apa namanya ya? Menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Bentar saya buatkan dulu lagunya. Oke, kepada anak-anak silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, berikutnya masuk semua ya? Ada yang sakit atau yang nggak masuk karena izin atau yang lainnya? Ada ya? Lengkap ya? Oke, berikutnya saya akan memulakan dulu mengenai tema hari ini ya. Sudah bisa dilihat atau sudah kelihatan? Dan saya perlihatkan dulu videonya. Oke, silakan masuk. Oh, terlambat ini. Ya, nggak apa-apa. Silakan masuk aja. Pak, ya. Nah. Kita mulai dulu. Oke, sebelum kita masuk ke
tujuan hari ini adalah memahami materinya pada zaman pendudukan Jepang ya. Zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Oke. Tujuan kali ini adalah memahami sejarah pendudukan Jepang. Terus antara peristiwa sejarah lokal, nasional, antara sejarah nasional dan lokal. Oke. Berikutnya ini kok. Ada sedikit soal pertama ya yang harus kita ucapkan. Jepang sendiri ya datang ke Indonesia itu pertama kali pada tahun 1942. Terus meninggalkan Indonesia 1945, ditandai dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kekalahannya di situ ya kita melihatnya ya. Terus dampaknya untuk Indonesia itu apa? Bisa mengambil kesempatan agar Indonesia bisa merdeka. Nah, kita lihat dulu di layar pertama ini ya. Sebelum kita melihat di layar pertama, saya sebutkan mengenai kok muter-muter terus ya. Kita refresh dulu aja ya. Biasa kalau kendala teknis itu ya, harusnya kan sudah muncul. Nah, kendala teknisnya seperti ini. Di kelas SMP, kelas berapa ya? SMP masalah Jepang ini ada? Ada? Atau cuma kedapatan bahasa Eropa mungkin? Iya, Jepang nggak ada. Oh belum ada. Sekarang iya. Oh bisa nih. Nah, nah, kita enggak bahasnya tidak banyak-banyak. Yang kita bahas adalah kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dulu. Ya, langsung sampai akhir. Bayangkan 3,5 tahun, baru 3,5 tahun itu terkesan sedikit, tapi kita membahasnya juga secara detail, gitu ya. Nah, di sini ada gambarnya seorang pemimpin atau kaisar Jepang terhadap dengan siapa kira-kira? Kaisar Hirohito. Jadi raja ini dianggap sebagai keturunan dari Dewa Matahari. Bayangkan ketika pada masa itu ya, jadi kalau Dewa Matahari itu dewa yang tidak pernah bisa kalah, gitu ya. Yang kedua yang gundul ini, coba di searching, silakan. Perdana Menteri Jepang pada Perang Dunia II, silakan. Perdana Menteri pada masa Perang Dunia II, Hideki Tojo. Siapakah Hideki Tojo? Perdana Menteri Jepang itu
perannya pada perang dunia II itu sebagai apa? Mengusulkan penyerangan kamikaze, mengusulkan penyerangan ke perlu diingat, coba dilihat dulu tujuannya ya. Memahami sejarah Jepang, pendudukan Jepang antara sejarah global. Yang kita bahas kan global dulu. Ya, kalau global itu berarti kita belum ini jatuh Indonesia dulu, Rek. Pearl Harbor yang ada di Hawaii itu kepunyaannya siapa? Amerika Serikat. Ayo Rek, semangat. Ya, apa salah ya. Tapi kita mencoba belajar dan kita pasti bisa gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Jadi berarti literasi ini arah revisi kurang ya. Apa ya? Literasinya oke. Berikutnya, tadi tujuannya sudah saya bahas ya. Kalian harus bisa melihat ini ya. Memahami sejarah pendudukan Jepang di Indonesia dan mengaitkan hubungan antara peristiwa sejarah lokal, nasional maupun global. Tadi kan globalnya dulu ya. Setelah kenapa kok yang diserang itu pangkalan angkatannya punyanya Amerika di Pearl Harbor? Kok gak yang lain, kok gak yang suku Indonesia saja, kok gak nyerang yang lain? Yang paling kuat. Karena mana? Yang paling berkuasa. Oke, berarti Amerika termasuk salah satu negara yang paling kuat pada Perang Dunia II. Salah satu negara adidaya. Kalau Amerika itu tidak diserang, otomatis sulit untuk menguasai Asia Timur, Asia Timur Raya. Nah, ibaratnya kalau kita ke lokalnya itu Malang Raya gitu ya. Malang Raya kan punya dua wilayah, yaitu punya 3 wilayah. Satu Malang kota, terus Kabupaten Kota dan Kota Batu, itu termasuk Malang Raya. Nah, ini kita lingkupkan. Kalau Jepang itu kalau tidak bisa menguasai Asia, kalau tidak menyerang Amerika, otomatis dia tidak bisa menguasai Asia Timur Raya tadi. Asia Timur Raya meliputi 1 Cina, Jepang, Korea, benar? Ada lagi? Ada Vietnam, Asia Tenggara, terus ada Taiwan, terus Korea Selatan dan Utara, nanti masih Korea itu ya, Nah, terus Mongolia, Asia Tenggara supaya ya. Ada Vietnam, ada Thailand, ada Kamboja, ada Filipina, baru masuk ke Indonesia. Oke. Nah, ini yang belum saya jelaskan tadi yang mengenai profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka itu sudah sering dijelaskan sama guru-guru yang lain. Profil pelajar Pancasila. Apa? Peserta didik diharapkan dapat menunjukkan pembiasaan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajarannya. Ini kan sudah proses, Pak. Nah, 1, bernalar kritis. Karena sudah saya kasih umpan balik, sudah saya kasih pertanyaan. Kalian ikut aktif itu termasuk bernalar kritis. Oh ya, seumpama kalau kata dia, seumpama Amerika tidak diserang, maka Jepang kesulitan. Nah, itu salah satu berpikir kritis. Gotong royong. Nanti apa gotong royong? Nanti kalian akan berkelompok, kalian berdiskusi.
saling membantu itu namanya pembelajaran berproses, bergotong royong dan bertanggung jawab. Walaupun telat itu tidak masalah, ya. Telat itu manusiawi lah, misalnya wah saya cepat terpipis atau belum BAB makan. Tapi kalau kalian masuk termasuk itu adalah sebuah tanggung jawab kalian di kelas, itu ya. Mengerjakan tugas itu juga tanggung jawab. Oke, kita masuk ke kegiatan inti kita. Ada videonya ini. Peran Jepang pada Perang Dunia II. Sebenarnya ada videonya, cuma ini saya skip aja ya karena audionya nih ya, audionya ya. Ya, audionya yang belum lihat apa ya. Oke, kita masuk langsung ke soal berikutnya. Saya tinggal buka dulu ya, bentar ya. Gerakan, tulisannya gerakan 3A. Itu adalah salah satu propaganda dari Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Yang pertama, Nippon adalah Nippon sebagai saudara tua Asia itu nggak apa-apa, betul. Ya. Nah, jadi mereka beranggapan bahwa dengan propaganda ini bisa menarik hati masyarakat Indonesia. Kenapa kok bisa menarik hati masyarakat Indonesia? Karena pada masa Perang Dunia II 1942 itu karena Indonesia kondisinya dijajah oleh Belanda, gitu ya. Nah, berarti respon bangsa Indonesia terhadap Jepang bagaimana? Senang, karena dibantu, dibebaskan ya. Di sini ada kata-katanya dari Jenderal Hitoshi Imamura ini gambarnya, ya. Sebagian nenek moyang bangsa Jepang datang dari kepulauan Indonesia dengan menggunakan kapal. Anda dan orang Jepang adalah saudara. Nah, ini harus dikasih garis bawah ya. Kami bertarung melawan Belanda supaya kalian bisa kembali merdeka. Kata-katanya bagus ya. Menganggap bahwa orang Jepang itu menganggap kita adalah sebagai saudaranya. Cuma nanti ke belakangnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu ya. Oke, nah sekarang kalian analisa dulu ya dari sini dengan menggunakan Jamboard tadi. Nah, saya boleh minta WA-nya satu anak untuk membagikan ini, silakan. Atau nomor saya ya 089 coba ketik di HP. Kosong 89. Oh iya. 533 71 39 132. Nah, silakan di chat ya. Nanti saya kasih linknya. Nah, ini linknya sudah saya sampaikan. Sudah tahu nama saya ya? Oke, Pak, wajib. Sudah, Arya Dwi, kelas 11. Oke, saya kasih linknya. Salin link. Nah, silakan disebarkan harian. Ini masih pekerjaan individu ya, belum kelompok ya. Untuk pengerjaannya silakan di halaman 2. Ini bisa di halaman 2.
Sudah pernah memakai sandboard? Belum. Coba dulu. Ini cara ngetiknya ya. Silakan dilihat di layar. Ini ada yang namanya sticky note. Nah, ini sticky note. Nah, ini Pak Panji. Oke, jawabannya adalah propaganda Jepang terhadap Indonesia. Nah, silakan coba ya. Nah, ini sudah keluar nih punya saya nih. Nah, silakan diberi nama ya. Untuk penilaiannya diberi nama. Ada di halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5. Halaman 4 sampai halaman 4 saja ya. Terus supaya tidak campur, ini siswanya berapa sih, Rek? 16 ya. 16 siswa ini di halamannya kan ada 4, dibagi Rek, 16 dibagi 4. Biro. Satu halaman 4 diisi oleh 4 anak, gitu ya. Itu jangan dioret ya, jangan dicoret-coret itu. Saya beri waktu 5 menit. Silakan diisi. Hanya itu ya. Pakai HP, nggak pakai laptop. Bebas, yang penting mengerjakan dulu. Bisa ya? Mau pakai HP langsung bisa. Harus aplikasinya. Nah, saya beritahu ya, Ren, nanti ketika pelajaran saya di pertemuan berikutnya, kan nggak pakai laptop, nggak pakai apa namanya PC lagi toh. Kalau nggak pakai PC lagi, otomatis nanti ditutup ya. Di rumah nggak apa-apa, gitu. Tapi buat pertemuan berikutnya. 11 itu apa? Bisa. Pakai anu bisa. Mau 2 sticky note nggak apa-apa, silakan. 2 atau 3 nggak apa-apa. Sesuai absen ya. Di halamannya ya, jangan ke absennya temennya. Kamu absen berapa? 10 di halaman 3. Absen 6 di halaman 2. Kak Koko. 15 di halaman 4. 9 di halaman 3. 13 di halaman 4. Saya kamu absen berapa? Ada 2 ya, 1 sama 1 silakan. Mau pakai googling nggak apa-apa, mau kasih biodatanya jenderal itu si Mamra itu ya. Mau menjelaskan tentang propaganda silakan boleh. Ayo, waktunya berjalan, Rek. Itu sedikit dulu. Nah, mau pilih warna pun nggak apa-apa. Gimana? Halaman 4, ya silakan. Ayo, halaman 4 masih kosong. Absen 16 sampai absen piro, Rek? Absen 11 atau 10 nggak apa-apa.
Dulu waktu siapa? Bu Mita atau Bu Rek? Oh, dulu baru kita. Oh ya, Bu. Dasarnya apa? Sudah cari Senam. dapat siang sampai apa namanya? Oh, dari Indo Indra Senam. Ya, Ya. itu. Oh, ya. Terus masuk perintah itu ini. Oh, langsung Jepang. Kok dari itu udah Bang ini bagus. Itu perintah. Oh, itu ini materi tentang kebangkitan nasional dan organisasi pergerakan. Baru kemarin perintah. Oh, baru kemarin. Lah kok ini langsung ke Jepang aja. Hari itu. Ya, kerjaan itu banyak. Jangan kayak lah. Minimal 3 gitu, Rek. Ayo, waktunya mau habis ini, silakan. Sudah selesai. Pun bagus sih gitu ya, jelas dong. Gak apa-apa nanti di-cut kok, ini kan pakai video, gak masalah. Oke, berikutnya si siapa ini? Agatha cantik. Ketiga. Bisma Rajib. Arya Dwi sudah ya itu oke. Propaganda Jepang ini Bisma. Oh ya, jadi kan satu ya. Maksudnya ini di sini taruh sini. Nah, ini satu lagi. Bisa pusing bosan ini, Rek. Anastasia yang mana ini anaknya? Oh, besar sekali. Oke. Ada cara kedua yang bagus, tapi nanti saya kasih tahu. Jadi cara kedua itu menggunakan screenshot HP, Rek. Jadi bisa diupload melalui ini. Jadi setelah kalian menggunakan HP, di screenshot dimasukkan ke bawahnya sticky note ini, Rek. Ada. Ya. Misalkan kamu mau upload gambar apa, misalkan. Oh, jadi ini loh. Nah, misalkan ya, ini kita menggunakan gambar. Nah, ini disisipkan bisa. Loh.
Ini bisa rehat. Jadi Asia Pasifik itu masih masuk di sini ya. Oke, sudah selesai? Udah. Oke, jika sudah selesai nanti saya lihatkan, saya lihat dulu hasilnya. Aryo bijak. Ya. Saya bacakan punyanya Aryo ya. Jepang percaya bahwa dengan menjadi kekuatan dominan di Asia, mereka dapat membawa kemakmuran dan kebahagiaan. Oke, punyanya Aryo. Berikutnya saya tunjuk untuk membacakan hasilnya ya. Agatha. Itu gerakan 3A. Gerakan 3A. Kenapa kok gerakan 3A dipakai untuk taktik propaganda? Karena agar Jepang bisa memasuki Indonesia dengan mudah. Oke, baik. Baca sip. Ada lagi. Ini Nabil itu nama Ayo kecil dulu. Gimana tak kecil nih? Diam. Jangan gerak. Ini opposnya arah kecil ini. Double dua itu. Iya, nggak boleh tuh. Saya hapus sisi satu ya. 3 4 Udah, jangan di anu lagi. Dihapus dulu saya, enggak apa-apa wes, dihapus dulu. Banyak wes, ayo Agatha. Agatha silakan dibaca. Taktik propaganda pemerintah Jepang terhadap Indonesia yaitu gerakan 3A. Gerakan 3A. Kenapa kok gerakan 3A dipakai untuk taktik propaganda? Karena agar Jepang bisa memasuki Indonesia dengan mudah. Oke, ya wes, baca sip. Ada lagi. Alif Nabil itu nanti kok akan Damara, silakan Damara. Sebab saudara Tuhan dan memberi gerakan 3A Tujuannya agar buat mudah waktu Indonesia, Pak. mudah lagi ya. Nah, ini sih mudah-mudah berarti ya. Oke, ini saya hentikan ya untuk yang ini. Selesai. Berikutnya kita masuk ke PowerPoint lagi. Oke, sekarang kita kolaborasi Ren. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, kelompok pertama membahas tentang sebab-sebab. Kelompok kedua membahas tentang tujuan. Kelompok tiga membahas mengenai pemerintahannya, sistemnya seperti apa. Dan kelompok terakhir atau kelompok 4 membahas tentang dampak. Siswanya ada 16 dibagi 4. 4 siswa. Silakan 4 siswa itu berkolaborasi, tidak usah pindah. Kita berkolaborasinya langsung menggunakan Jamboard tadi ya. Jadi sudah saya kasih tempat di sini, ya. Nah ini kedatangan Jepang ke Indonesia ini digunakan oleh kelompok 1, ya. Ini kelompoknya menurut absen aja ya, biar enak ya. Jadi 1 sampai 4 itu kelompok 1 dan seterusnya gitu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2,
kelompok 3, kelompok 4. Jangan lupa dikasih nama ya. Ada yang ditanyakan? Kelompok 1 yang dibahas adalah, saya kasih sticky note. Kelompok 1 yang dibahas adalah sebab kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Oke. Kelompok 2 yang dibahas adalah tujuan. Jadi perlu di garis bawahi bahwa sebab dan tujuan itu berbeda loh ya. Tujuan kedatangan bangsa Jepang. 10 kelompok 3 membahas tentang sistem pemerintahan, Jepang. Kalau sistem pemerintahan Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia sebenarnya seperti apa? Cenderung ke kelompok 3 seperti kelompok 3 ngacu. Ayo, kalau sistem pemerintahan Jepang itu berarti cenderungnya ke apa? Sistem pemerintahan yang seperti apa? Hah? Sistem apa? Monarki. Jepang itu membentuk pada masa Jepang itu ketika masa perang dunia dua, atau berarti sistem pemerintahnya Indomie militer ya, ada peta, ada hero, ada Fujinkai dan sebagainya. Itu para militer itu ya nanti ya. Nanti silakan sistem pemerintah. Silakan saat dimulai, saya kasih waktu 20 menit. 20 menit untuk diskusi dulu. Presentasinya nanti maju ke depan ya, itu ya. Iya tadi ini PS kan. Berapa kamu? Sudah putar tak? Agak ya. Satu-satu. Apa ya Pak? Anak-anak, untuk jawabannya silakan dikasih ke WA dulu, kan biar panjang loh. Setelah itu di screenshot, dimasuk yang ini, pakai yang foto rek. Nah ini, pakai yang foto ini bisa. Silakan dicoba dulu ya.
Jadi kalau pakai sticky note itu cuma dibatas, ada batasannya, ada batasan kata-katanya. Ya, habis di kan mencari catatan itu susun dan susun. Nah, misalkan ini ya dibuat di WA. Setelah ditaruh di WA baru dimasukkan ke ini foto itu. Setelah masuk foto tempelkan, nanti dibuat presentasi. Jangan lupa dikasih nama nomor 1 ya. Jadi biar nggak tumpuk nanti. Yuk. Nah, betul. Ayo silakan, semangat. Nah. Kalau sebab-sebab kan bisa dari dalam, bisa dari luar. Tapi kalau sudah bisa pakai ya, bisa. Pakai langsung biasa aja. Ada yang sudah selesai. Yang paling sulit yang itu ya, yang apa namanya sistem ya. Sistem pemerintahan apa? Kalau sebab-sebab kan bisa dari dalam, bisa dari luar. Tapi kalau untuk sudah bisa pakai WA, bisa. Pakai langsung di HP aja. Langsung di HP. Kirim gambar, oh, saya bentar ya, nanti ya, bentar. Ya, aku nih. Ini yang mana? Oke, setelah itu di sini ada tanda kode. Mana betul lah. Jadi kalau enggak belum Ambil yang sama dengan dibangun dengan itu ya, saya terus. Oke, berikutnya siapa? Oke, apa ini? Kamu mau ngambil apa? Coba diulang lagi, disilang dulu aja. Disilang terus apa itu foto? Masuk. Oh, login. Pakai HP langsung aja.
keluarga. Terus masuk ke jempol. Hari ini setelah saya apa itu soalnya dibuat sampai semester akhir. Nah, setelah itu nanti pakainya ini dulu. Jadi ada menu library apa perpustakaan kamu sekelas ini tadi masukkan aja langsung di ya. Bisa, masih bisa. Oh iya, maksudnya. Aku bisa. Kelompok berapa tadi? Ini ya, masih loading ini ya? Ya, tunggu ya. Mandarin. Mandarin, Udevi ya? Makanya ada P5 katanya. oh P5. Sudah? Sudah semua belum? Ya. Kalau yang sudah, silakan presentasi kelompoknya. Data ya, karena belum bisa apa? Oh ya, data sama seperti warga, data warga, terus ada apa dong? Nama Basir. Sama Basir. Basir. Oh, Basir. Oke. Oke. Kelompok Agatha kelompok berapa? Satu. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, saya bukakan ya kelompok 1. Diperbesar ya, ntar ya. Oke, saya perbesar. Bisa pilih. Silakan kelompoknya Agatha, Salah Basir, Abdul Basir. Ayo silakan. Ini tinggal baca aja di depan. Langsung ke kelompok. Ayo, kamu mau ayo. Nggak usah malu, nggak usah malu. Hei, di depan. Maju ke depan, biar disyuting dulu sama kakak-kakak ini. Banyak sekali. Oh Pak, ya. Nah, siapa yang mau mewakili untuk membacakan? Jepang ke Indonesia. Yang pertama, kehadiran Jepang di Indonesia sebenarnya adalah untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Yang kedua, alasan Jepang menduduki Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, yaitu kebutuhan industri, dan kedua, kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, untuk mencari bahan industri minyak untuk keperluan perang yang dibutuhkan Jepang. Yang terakhir adalah alasan Jepang datang ke Indonesia bertujuan untuk mengambil sumber daya alam di Indonesia untuk mencukupi kebutuhan Jepang selama perang Pasifik. Oke, jadi temanya adalah yang di sebab-sebabnya itu karena ingin
SDM, ini ya, ingin SDA. SDM dan SDA. SDA. Ini yang utama itu kan. Ya. Ya. Oke, ada lagi sebab-sebab lain. Sebab itu berarti ingin ya, sebab itu. Kalau tujuan apa? Tujuan Jepang Ah, memasuki Indonesia, kalau tujuan itu kalau tujuan nggak tujuan Oke. Indonesia. Berikutnya kelompok tujuan, coba kelompok tujuan. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Gata, tepuk tangan. Silakan maju ke depan. Kelompok tujuan siapa? Sudah selesai? Oke, jadi kalau sebab pembahasan masalah sebab itu kan berarti mengapa kok mereka datang ke Indonesia. Nah, misalkan, oh karena ada restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Adalah pembaruan. Ayo, restorasi Meiji mau saya bukakan. Oke, nah. Restorasi Meiji. Oke, kita kan ada kobel jadi anak ya. Apa yang dimaksud dengan restorasi Meiji? Kelihatan? Peristiwa pengembalian kembali kekuasaan kaisar setelah lebih dari 204. Berarti ini kan dikuasai oleh Perdana Menteri atau kalau yang dinamakan di Jepang itu namanya shogun. Jadi kalau pengembalian dari dampak restorasi Meiji ini antara lain ya. Jadi Jepang itu sudah mulai menerima budaya-budaya asing termasuk budaya-budaya militer ya. Kalau dulu yang di Jepang itu kan penggunaan alat-alat perang itu menggunakan apa? Pedang sama panah saja ya. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Banyak dengan upah yang relatif murah. Oke, berarti di sini kan yang ditanyakan kan SDM berarti ya. Sama atau dengan sebab tadi? Iya. Mana? Tujuan Jepang datang ke Indonesia ini. Oke, menjadikan Indonesia sebagai Tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif murah. Oke, berarti di sini kan yang ditanyakan kan SDM berarti ya. Sama atau dengan sebab tadi? Oke, yang kedua. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang melakukan beberapa aksi perusahaan Jepang di Indonesia, yaitu menguasai bahan mentah dari bahan bakar untuk kepentingan industri dan militer Jepang, menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang, menjadikan bangsa Indonesia sebagai kekuatan untuk melawan sekutu. Oke, kita nanti pelajari dulu tentang tujuan dan sebab. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, sistem pemerintahan. Tidak apa-apa Rek, karena sekalian itu sudah saya izinkan sama siapa sih? 12 loh? Ya. 12 sudah saya izinkan, jadi tidak perlu khawatir. Kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pembelajaran. Aku yang jawab, ini gue Ayo semangat. semangat. Oke, silakan. Kelihatan enggak? Siapa besar ini? Yang mau dibaca yang mana dulu sih? Yang mau dibaca yang mana dulu? Yang screenshot. Oke, siapa besar ya? Nah, silakan. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diterapkan Jepang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tanggal 7 Maret 1942. Berdasarkan ketentuan tersebut, Jepang menerapkan sistem birokrasi
otoriter. Hal ini tercermin dalam struktur pemerintahan tunggal tanpa adanya kontrol dari perwakilan rakyat. Apa lagi? Yang Yang pink. Oke, yang pink. Silakan. Otoritarianisme birokratis sendiri merupakan konsep otoritarianisme di mana sebagian besar kebijakannya itu dibuat oleh teknokrat. Oke. Lagi yang mana lagi warnanya? Ini biru, biru muda. Oke, kita dulu biru muda. Oke, silakan. Jepang mengalami pemerintahan parlementer yang tidak memilih presiden secara langsung, tetapi memilih di antara mereka sendiri. Jepang menganut pemerintahan parlementer yang tidak memilih presiden secara langsung tetapi memilih di antara mereka. Berarti ini untuk Jepang dulu. ya. Ini karena kan masih di sana belum ada presiden. Lagi yang kuning. Yuk silakan. Selain itu juga menganut monarki konstitusional yang terdapat kuasa dari Oke. Orange? Hijau. Hijau yang mana? Ini. 3 pusat militer. Oke. 3 pusat pemerintahan militer Jepang. Oke. 3 pusat militer pemerintahan Jepang di Indonesia. 1. Angkatan Darat ke-25 itu untuk Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16 itu untuk Jawa, Madura yang berpusat di Jakarta. Dan yang ketiga itu pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku yang berpusat di Makassar. Oke. Siap. Dibaginya menjadi 3 bagian itu tadi untuk pertahanan dan pendapat dukungan. Ini oh dua ini ya. Bagus ya. Oke, berikutnya ini Bisma ini. Ini nama kelompok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi sistem pemerintahannya itu masih berbentuk militer gitu ya. Oke. Kelompok terakhir. Kelompok dampak, silakan maju ke depan. Yang mau dibaca yang mana dulu ini? Yang dampak positif dulu. Dampak positif. Oke, dampak positif. Jangan lupa Jepang itu kesini juga membawa dampak positif. Sama halnya seperti corona penyakit ya. Penyakit kan bawahnya kan negatif, tapi ketika itu kan pasti ada hikmahnya ya. Kalian bisa belajar online. Oke, silakan. Dampak positif. Jadi di dampak positifnya yang pertama ada penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Yang kedua, dampak positif yang selanjutnya penduduk Jepang antara lain diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Saat didirikannya Kumyai gitu loh Pak. apa kumyai? Tadi apa? Nah, saat didirikannya Kumyai gitu loh Pak. Apa kumyai? Tadi apa? Nah, Apa itu kumyai? Kumyai itu kan bahasa Jepang gitu ya. ya. Apa itu? Nah, ini kumyai adalah Namanya adalah koperasi modal Jepang yang didirikan guna melindungi kepentingan ekonomi pribumi di Indonesia, Pak. oh gitu. Ya. Di sini yang saya dapat adalah kumyai adalah lembaga ekonomi, nah, termasuk koperasi itu ya. Ya. Pada masa penjajahan Indonesia. Tujuannya dibentuk kumyai adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi kaum pribumi Ya. Yang di Indonesia. yang terancam oleh Tiongkok Ya. Jepang, karena posisi Jepang juga sebagai public enemy atau musuh dari Indonesia sendiri. Tiongkok. Terus Tiongkok itu juga terkenalnya adalah mereka itu dulu berkolaborasi dengan Belanda.
progress. Oke, berikutnya lagi. Berarti kan ini masih bagus ya, Jepang itu masih berpikirnya kooperatif dengan Indonesia ya. Ya itu masih dampak positifnya Pak. Iya. Oke. Pengawasan terhadap pendidikan, pengawasan terhadap yes, pengawasan terhadap Oh, pendidikan. TikTok. Ya. Ya, pendidikannya seperti apa itu kok diawasi? Apa? Mungkin kayak lebih terawasi gitu loh Kak sama tentara-tentara Jepang. Seperti itu. Jadi untuk Pendidikan yang seperti apa ini? Ya, Jepang pendidikannya seperti apa? pendidikan seperti latihan militer, Tetap liputan. kalau Jepang itu ya intinya kalau Jepang itu pasti mereka itu adalah perang ya, intinya menang melawan sekutu, intinya menang dalam perang dunia kedua, intinya menang dalam perang Asia Pasifik atau Asia Timur Raya. Jadi pendidikan itu ya ada peta, ada keyboard dan dan sebagainya. Bentuknya itu militer semua. Jadi bagaimana jika bakal TNI itu nanti terbentuk ketika sudah ada pelatihan dari perang. Oke, berikutnya. Terus selanjutnya terbentuknya organisasi BPUPKI dan PPKI. Oke, ini nanti materi Ya. ya, tapi sesi materinya siapa namanya yang absen itu. Oke. Terus pelatihan militer menjadi bekal menghadapi peperangan. Nah itu menyambung seperti pengawasan pendidikan. Oh, jadi Ya, di sini. jadi ada nyambung juga. Tapi nggak di sini. Iya. Oke, sudah bagus ini gampang. Berikutnya negatif. Jangan. Dampak negatif pendudukan Jepang juga terjadi di bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia lumpuh karena Jepang meminta seluruh kekayaan Indonesia. Disita ya, pulang kok disita. Nah, Karena jajahan itu Pak. Jadi kita Ya. ekonomi. itu. Nanti dicari lagi ya sebentar. Berikutnya. Terus selanjutnya propaganda Jepang yang mendukung gerakan anti Belanda secara tidak langsung menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme Oke, rakyat ini Indonesia. positif apa negatif? Positif negatif. Positif dan negatif. Kenapa kamu pilihnya menaruhnya ada di negatif? Tengah-tengah Pak itu sebenarnya Mas. Oh, tengah-tengah. Padahal kalau budaya Belanda itu tidak dihapus oleh Jepang, kita ini di 2024 ini di masa ini pasti bisa menggunakan bahasa Belanda. Jepang itu karena 3,5 tahun otomatis dampaknya kan nggak terlalu signifikan, sedangkan Belanda kurang lebih 350 tahun. Budayanya juga bayangkan orang-orang dulu itu ketika ada rapat, ada apa, mereka kan menggunakan jas, menggunakan produk-produk Eropa loh. Kok nggak mau menggunakan kimono ya? Ya, makanya itu dampaknya cuma sedikit karena cuma kesehatan. Oke, berikutnya. Kehidupan yang menderita dan sengsara karena kemiskinan. Hal ini dikarenakan segala potensi ekonomi di Indonesia digunakan untuk mendukung Jepang dalam perang. Pokoknya intinya segala aspek itu digunakan oleh Jepang untuk mendukung kepentingan perang. Bayangkan gue rumatan sapi, dibawa ke sana. Jadi kelaparan itu masih banyak ketika perang Jepang. Berikutnya. Penguasaan terhadap perkebunan dan pertanian. Maksudnya itu pemerintah Jepang menguasai serta menyita harta milik musuh, dalam hal ini Indonesia, dengan menyita perkebunan bank, pabrik dan perusahaan vital, pertambangan listrik, telekomunikasi dan perusahaan. Oke, ini musuhnya siapa? Musuh Jepang ini. Siapa di situ ini? Jangan tadi kok saya dengarnya masih kok Indonesia. Belanda. Oke, berikutnya. Penguasaan terhadap pendidikan, penguasaan terhadap
Jadi medianya ini digunakan untuk propaganda saja, tidak untuk yang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi pembelajarannya kita lanjut lagi. Oh, kita ke kuisis, Rek. Kita mengerjakan soal. Kuisis. Saya bukan naruhnya. Nah, ini yang sudah saya buat ya, kuisis-kuisisnya. Nah, ini zaman pendudukan Jepang. Ini latihan atau tantang teman ini? Tantang teman aja ya. Sebarkan. Kalau saya ikut ini. Kalau ikut aku menang malah kan. So, akhiri tantangan. Sama pertukaran Jepang kita latihan. Sebarkan masih, terus kita masuk ke area B. Terus kiri sih, ini tak perlu kan? Sudah aku sih latihan juga, ya. Iya. Ini siapa lagi? Siapa? Nih, terus. Anu Pak, langsung salin di Salin kirim ke depan. kemarin kayak nggak ini deh. Aku pas latihan itu. Aman sih, aman Pak. Aku Masuk ke ini. udah. Hah? Tantang teman kita. Sebarkan. Tantang teman apa? Sebarkan. Latihan apa? Sebarkan dulu. Sudah bisa masuk? Yang start ya, Pak. Nah. Biasanya masuknya paling publik gitu ya. Ya. Jadi anu Pak, guru masuk nang pada guru pengawas. Dia sih. Masuk ke mode pengawas. Itu sedang berjalan di sudah bisa. Ya, nanti yang bicara. Boleh, saya nggak apa bergerak. Bukan Pak Panjang jadi pengawas. Ya, saya harusnya jadi pengawas ini. Keluar ya dia. Ya. Ganti aku kayaknya Pak.
Ini, ya ini apa itu? Iya. Kelas Pak, kelas. Kelas. Oke wis, gini aja, coba dibuat latihan ya, anak. Aku kok lagi gimana aja kan? Mana ini khususnya ya? Ya. Kan pakai akun itu ya? Ya tak. Ini kan yang tak buat ini. Loh ini kan aku buat ini loh. Tak buat semua. Coba ke sana. Apa ada? Coba nanti ya. Ya silakan. Tidak apa-apa ya. Silakan. Oh, Tanam teman. coba. Jadi itu Pak. Betul. Ya ini satu ya. Kalau enggak, kayaknya ini jadi bisa. Kan itu setuju. Oke, coba dulu ya ininya ya. Anak-anak cepat belajar deh. Ini. Ya, yang sekarang. CC ini. Oke, silakan coba dulu aja, coba dulu. Bisa. Oh, ini ya. Yang kemarin kelas 10 enggak? Hah? Yang kemarin kelas 10. Iya. Ya itu ada di situ, soalnya ada. Pak Tanji maksudnya kayak gini juga. Yang dulu 10 dulu kan. Lewat apa? Bisa. Bisa tapi ya. Langsung mulai aja, silakan langsung mulai aja. Langsung mulai dulu. Ya cuma nggak muncul nilainya ya nanti ya. Huh? Langsung di start, silakan dikerjakan. Langsung di start, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Bisa melalui HP, bisa melalui PC ya. Join ini diganti. Yang mana? Linknya. Biasanya bukan join kan? Teacher itu guys. Waktunya apa ya? Saya admin. Oh. Linknya dari mana, Pak? Antara dulu India Belanda ya, yang dulu. Admin berarti Pak.
lainnya mesti standar. Ini for students, harusnya for teacher. Iya, nomor 3. Berarti masih kualitas admin. Oh, linknya tadi mana Pak? Admin berarti Pak. Iya. Apalagi kalau buat kan, buat itu berarti kecil. Ah, ini macam baik ya. Oke anak-anak, kita coba ulang lagi ya. Coba kan masih ingat toh? Masih apa di join mana tadi? Harusnya join. Itu yang maksud saya. Nah, ini pasti muncul kode. Nah, kodenya sudah. Anak-anak yang lain. Oh belum sih. Belum tak masukkan apa? URL ya. Oke. Nah itu ada di area ya. Berapa menit? 12 menit. Sudah? Terus sih. Tapi nggak apa-apa ya, kan dipotong bisa dibantu. Kodenya ada di area ya. 91 sudah 91 69 91 69 35 sudah mana yang lain. Oke, saya langsung ya, mulai ya. Karena waktunya enggak apa-apa. Kalian bisa join kok, bisa masih bisa saya musik. Jadi di sini saya nanti ada itu ya, ada apa namanya? Sudah ada bentuk nilainya ya. Masih ingat ya jawabannya yang tadi ya? Bagus ini sudah. Oke. Enggak apa-apa. Ulang lagi aja. Ya silakan kalau mau itu masuk kelas. Enggak apa-apa.
Oke, kita lihat, kita akhiri ya. Kita akhiri siapakah pemenangnya di sini? Muhammad tapi Yang ini Pak. Itu Pak. enggak ini. Lewat ya tadi. Nah ini ya. Samara ini satu. Ini betul semua, betul 100%. Cuma kita kan yang bicara awal itu yang membagikan ya. Tapi sangat bagus, anak-anak sudah bisa mengerjakan 100% lah. Nilainya bagus-bagus semua ini ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berikutnya yang terakhir. Ya. Sebelum kita mengakhiri ada lagi satu lagi di PowerPoint ini. Kelihatan? Dijawab 1 sampai 10 itu melalui Jamboard lagi. Habis itu selesai. Hah? Sudah selesai. Oke, silakan di Jamboardnya tadi dibuka. Kamu tulis kesimpulan dan refleksi. Ya, kesimpulannya apa setelah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kelihatan di situ? Kelihatan? Oke, saya dikte ya. Yang pertama adalah apa yang membuat kamu tertarik dengan pembelajaran tadi? Langsung dijawab di Jamboard. Nggak usah. Nggak usah. Nggak apa-apa. Apa yang membuat kamu tertarik dengan pembelajaran hari ini? Dua. Belum, Pak. Oh, ngeles ya.
Etika 15. Di halaman lain. Rasa puas apakah kamu merasa puas dengan pembelajaran hari ini? Kalau usah ditulis, maksudnya kalau usah ditulis namanya ya, boleh. Itu reviewnya harus jujur. Ya. Tiga, sudah tiga. Sudah sampai tiga itu ya. Oke, selesai udah. Berikutnya kesimpulan hari ini yaitu kita sudah mendapatkan pembelajaran mengenai zaman pendudukan Jepang atau kedatangan mereka ke Indonesia. Jadi saya bisa memilih salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan hasilnya apa dari kedatangan Jepang ke Indonesia. Ada yang bisa memberikan pendapat? Tua kelas guys. Ya, silakan. Jadi tujuan Jepang Hit. Indonesia itu Wahid. tujuan Jepang Indonesia itu untuk membantu perang dan menguasai Indonesia. Membantu perang dan menguasai Indonesia. Ya. Oh, gitu. Ya, ada lagi? Baik. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang bisa memberikan kesimpulan lagi dari kedatangan Jepang ke Indonesia? Tidak ada. Oke, jadi saya memberi muat. Ya, jadi tujuan mereka itu adalah menguasai, ya, menguasai Indonesia dengan tujuan apa? Ingin menang, ya, ingin menang dalam perang dunia dua itu, ya, terlebih dari perang dunia atau perang Pasifik, ya. Kenapa kok dinamakan Pasifik? Karena perang itu berada di perairan Samudra Pasifik. Bisa juga dinamakan dengan perang Asia Timur Raya. Berarti kan posisinya memang Asia Timur, ya. Raya itu besar, ya. Jadi area peperangannya itu memang di sekitar Asia Timur. Oke, sudah refleksi sudah selesai, kesimpulan sudah selesai. Untuk hari ini kita akhiri, kita berdoa dulu, ya. Silakan diucapkan berdoa, Bapak. Akhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ada di jalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.